terjadi itu yang dimulai. Ya mari kita saling berbuka hati, kita pelajari, buat kita juga di bawah. Oke, cukup. Oke, dengan demikian untuk itulah kami pemantau negara yang ada di Indonesia merasa terpanggil untuk memperbaiki kinerja dan etika dan profesional Komisi Informasi, dan kesempatan ini kami sampaikan tuntutan PKN sebagai berikut. Pertama, kepada Presiden dan Komisi 1 DPR dan Kementerian Kominfo dan Komisi Informasi Pusat agar satu, mengusulkan dan membuat peraturan tentang pembentukan lembaga majelis kode etik komisi yang permanen. Yang kedua, proses dan bentuk majelis kode etik di Komisi Jawa Barat atas laporan PKN tentang pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh oknum IJIR mempunyai hubungan senada dengan salah satu pihak termohon, yaitu Kepolisian 19. Demikianlah tuntutan administrasi kami pemantau negara PKN Jakarta tanggal 1 Desember 2022. Pemantau negara Pakar Siapan Kesayangan. Ini ada tanda terimanya. Fotonya mana? Ada tanda terimanya. Ya, boleh. Terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, kita terima ya, Pak ya? Iya. Ya karena itu kami tidak lanjut, Pak. Iya. Bukan asal diberikan. Kepada Ketua Komisi Informasi dan foto. Oh ya, Langsung berdapat. Udah, apa? Pas banget itu Indonesia. Kita sudah punya itu. Sudah punya itu. Indonesia. Sudah? Berarti benar-benar merdeka. Sudah punya itu. Iya. Solusi tadi kan? Pas saya kasih kan? Itulah rakyat. Jadi yang sebelumnya masih kami ini ada Ya, Bapak Ibu ya. Oke, baik. Sekali lagi seperti saya sampaikan di depan, kami memberi penghormatan dan apresiasi terhadap aksi teman-teman hari ini. Ya, saya sepakat dengan Pak Pakar bahwa undang-undang ini belum sepenuhnya bisa menjadi ideal. Tapi justru dalam tidak ideal itu yang harus diperhatikan. Ya, harus perhatikan dan itu akan menjadi bersama. Kami tidak memungkiri bahwa praktek atau implementasi undang-undang ini di lapangan baik oleh jajaran Komisi Informasi maupun oleh jajaran badan publik itu belum sempurna. Itu kami akui, ya kan ya. Berkaitan dengan pembentukan majelis etik, ini sudah menjadi kajian kami. Ya kan, menjadi pikiran kami. Mudah-mudahan tidak dalam waktu yang lama, tahun 2023 depan ini kami sudah bisa merancang dan bisa menghasilkan berkaitan dengan pembentukan majelis etik. Karena memang Perki 1 tahun 2016 tentang majelis etik yang etik yang sekarang ini ada itu banyak blanknya, banyak lubangnya. Ketika banyak lubangnya, tapi bukan berarti kemudian tidak berjalan juga, ya kan? Itu sudah berjalan juga. Misalkan di Jawa Tengah, ya kan? Di Jawa Tengah itu sudah pernah. Jadi memang kewenangan majelis komisioner atau komisi informasi ketika menerima laporan itu, ini masih ada debatable. Apakah dia langsung menerima dan langsung memutus dibentuknya dibentuknya majelis etik, ya kan? Atau kemudian harus diklarifikasi dulu laporannya, kan gitu kan? Ini masih debatable, ya kan ya? Kalau praktek kami di Jawa Tengah, ketika kemudian ada pengaduan masyarakat, begitu kan ya? Kemudian pengadunya kita panggil dulu, kita minta penjelasan dulu, dan seterusnya, kemudian baru kemudian kita putuskan, kan gitu. Tapi ada juga yang menafsirkan, yang penting ada laporan sesuai dengan prosedur yang sudah dipenuhi, ada surat pengaduan, ada identitas, itu langsung dibentuk majelis etik. Itu ada juga yang menafsirkan semacam itu. Jadi ini semua blend, ya kan? Ada lubang-lubang dalam perti majelis etik itu, ya kan? Nah, di tingkat pusat pun juga sudah ada praktek pembentukan majelis etik, ya kan? Bapak mungkin lebih tahu dari saya, tahun periode pertama juga sudah ada majelis etik yang prosesnya ada pengaduan, dikaji dulu, kemudian ada majelis etik, dan kemudian ada keputusan, ya kan? Nah, itu adalah bagian dari bagaimana Komisi Informasi untuk menjaga marwah ini, ya kan ya. Prinsipnya
kami mengakui, ya kami menerima, ya kan, bahwa ada wilayah atau ada titik-titik tertentu ya, titik-titik yang itu diperbaiki tidak sempurna, itu harus diperbaiki. Dengan salah satu opsi yang sudah berkembang di jajaran kami, ya kan, Komisi Informasi Pusat di bawah kepemimpinan Pak Doni ini adalah membentuk majelis etik yang permanen. Itu sudah sejak Pak Doni pertama menjabat, dia sudah tahu celahnya ini, ya kan, maka dia berpikir, ya kan. Nah, tapi kan ini sebagai sebuah lembaga negara yang tidak bisa serta-merta membumikan, menjalankan apa yang dipikirkan, harus dikaji, cari bicara hukumnya, ya kan, kemudian dirilis. Tapi saya pastikan kepada Bapak Ibu semua dari PKN khususnya, pembentukan majelis etik ini akan segera diwujudkan. Ya kan, mudah-mudahan bisa terrealisasi dalam tahun ini. Karena itu kan ya, nanti dari pihak Kominfo tentu saja, kalau kami nggak ada hubungannya dengan Kominfo selain anggaran yang melekat, ya kan ya, selain anggaran keputusan kita mau ngapain segala macam, Kominfo nggak pernah ikut campur, ya kan. Dan kalau politik campur pasti akan ditolak oleh komisioner. Tapi kalau anggaran yang melekat, ya itu karena perintah undang-undang. Kesekretariatan Komisi Informasi difasilitasi oleh kementerian terkait. Nah, itu kan jadi problem, Pak ya. Tapi segala hak equal kita mau ngapain, mau jungkir balik, mereka nggak, Kominfo tidak cawe-cawe. Bahwa mereka punya kewenangan untuk membina, dia terkait dengan wilayahnya masing-masing, gitu ya. Berkaitan dengan pengaduan yang Jawa Barat, ya kan ya. Pak Ketua pasti juga paham bagaimana kita harus menegakkan hukum tanpa melanggar hukum. Kan itu kan prinsip itu, ya kan ya, itu yang harus kita pegang. Jadi bisa jadi mungkin saya secara pribadi mengamini pendapatnya Pak Ketua dan juga teman PKN, tapi ada prosedur, ada mekanisme di mana kami tidak serta-merta bisa, ya kan, mengeksekusi, ya kan ya, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan di daerah. Itu kan tidak bisa, kami harus beri kesempatan kami perbaiki ini dulu, ya kan. Nanti kami akan bentuk majelis etik permanen, itulah yang kemudian akan mengawal, ya kan, agar praktek di Aceh dan di Papua itu praktiknya sama, gitu kan ya, standarnya sama, di Manado, di Jawa sama, gitu kan ya. Inilah kemudian perlunya ada majelis etik, tapi berkaitan dengan yang kayak sekarang kan juga ada Pak di Aceh, ya kan, di Aceh kan juga dibentuk majelis etik. Jadi kewenangannya itu kan adalah Komisi Informasi Jawa Barat. Kalau Bapak Kemarin sudah mengadukan ya, kemudian sudah ada keputusan. Itu kan keputusannya saya tidak tahu, ya kan, karena tadi saya kontak ya, saya belum tahu apa keputusan Komisi Informasi Jawa Barat, saya belum menolak ya. Sebenarnya kan ya, dalam kerangka kita mengawal masing-masing, ya Pak ya, ini bukan karena mengadu tidak, ya, tapi kalau putusan sengketa itu Bapak bisa persoalkan di PT UN, ya kan, kepada kami Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi ada pelanggaran-pelanggaran seperti maladministrasi, Bapak silakan dengan ombudsman, ya kan, silakan dia. Kami bukan badan yang bebas diperiksa, enggak. Kami juga bisa dikontrol juga oleh lembaga lain, ya kan. Misalnya apakah pembentukan mekanisme tadi ya, penjawaban dari Komisi Jawa Barat itu apakah sudah sesuai dengan hukum administrasi negaranya, gitu kan ya. Itu nanti atau dalam konteks pelayanan publiknya, ya kan, ombudsman punya bisa merespon hal semacam itu. Tapi kalau kami dari Komisi Informasi Pusat, ya kan, karena memang sifatnya tidak hierarkis Pak ya, itu tidak hierarkis. Kalau perkinya itu sudah diatur, ya kita yang menentukan pedomannya, dalam hal perki etik, ya kan, nah itu sudah dijalankan. Nah kalau itu belum dijalankan, ya Pak, misalkan pengaduan Bapak Ibu sekarang ini, kalau itu nggak dijalankan, kami bisa intervensi. Tolong dong itu rapat PKN direspon segera. Nah, tapi kalau sana sudah direspon, sudah dijalankan, ya memang substansinya kami belum bisa masuk. Ketika ini harus secara terbuka, harus kami sampaikan. Itulah kelemahan perki. Maka kelemahan perki kode etik. Maka masukan dari teman PKN itu penting buat kami semakin yakin, semakin mantap untuk segera membentuk majelis etik yang sifatnya terlalu begitu direspon. Yang selebihnya 100% sepakat dengan Pak Patar ya, Ketua, bahwa belum ada kesempurnaan di dalam dalam lembaga Komisi Informasi. Begitu, mungkin ada yang mau kali Pak Tapi saya dari tadi saya melihat panjangan belum minum. Silakan minum dulu, baik air putihnya atau tehnya. Atau juga. Itu ada pisang gorengan juga. Silakan Pak sambil makan gorengan. Apakah dari ini kan Komisi Pusat nih, ya kan? Dengan adanya katakanlah dari Jawa, memang nggak bisa langsung intervensi sana. Nggak bisa Pak. Nggak bisa. Nggak bisa Pak. Nggak ada hubungan komando ke sana. Nggak ada Pak. Nggak ada. Nah,
kan pusat. Betul. Komisi informasi itu, ya kan Pak ya, memang kan Bapak tahu bahwa kita tidak yang mengikat semua di dalam komisi informasi. Ikat itu pada regulasi. Yang boleh mengeluarkan regulasi perintah itu adalah komisi informasi dalam bentuk regulasi. Itu Pak ya. Tapi pengelolaannya, organisasinya, keputusannya, ya kan, itu adalah independen. Ya kan, tidak hierarkis kewenangan tersebut, gitu kan ya. Sejak lahirnya Undang-Undang 14 itu sudah, makanya sekarang ini Pak ya, ini sedang juga terwacana permintaan agar komisi informasi itu sifatnya hierarkis. Iya. Nah, kan ini juga bagian kajian revisi undang-undang, gitu kan ya. Menjadi menjadi salah satu kalau kita membentuk majelis etik yang permanen tadi itu, ya kan. Itu tadi perdebatkan terkait dengan sifat hierarkis tadi itu Pak, gitu kan. Itu salah satu problem yang nanti akan kita harus jawab, gitu kan ya. Itu jadi jadi kendala yuridis memang ya. Tapi oke lah, buat apa itu tadi semangatnya kami sama. Harus ada majelis etik yang punya standar yang sama untuk mengawasi seluruh kinerja komisi informasi di setiap provinsi. Itu semangat itu ada di Pak Ketua, di saya dan di Rakornas kemarin di Semarang itu juga sudah muncul wacana dibentuknya majelis etik yang permanen, ya Bu ya. Kemarin itu sudah muncul. Pak Beli Gede, mungkin Pak Ketua juga sudah kenal lama, itu sebagai komisioner yang menangani regulasi, itu juga sudah mendraft, ya kan, tentang majelis etik yang sifatnya permanen. Gitu kan, ya. Itu insya Allah apa yang Bapak pikirkan itu juga yang Anda malah kami senang. Bapak menyorakan bentuk makin kencang kita untuk bikin majelis etik itu, ya kan, untuk agar semangat kita, cita-cita kita untuk agar komisi informasi itu menjalankan, membela rakyat, itu benar-benar terjawab, tidak membela kepentingan badan akan dijawab, itu Pak ya. Itu semangat kita lagi. Kalau untuk yang apa yang dilakukan oleh Komisi Informasi Jawa Barat, ya kan, ini kan Jawa Barat kasus kedua. Ya Pak ya, dulu pernah ada rencana aduan teman-teman LGO juga terkait dengan komisioner yang diduga rangkap profesi, ya kan, sebagai pengacara, kan ya, akan dibentuk majelis etik, ya kan, tapi sebelum majelis etik dibentuk yang bersangkutan sudah keluar. Kenapa? Jawa Tengah kalau nggak salah. Jawa Barat. Oh, Jawa Barat. Jawa Barat. Kalau Jawa Tengah KDRT. Yang di Bogor ya. Jawa Tengah KDRT. KDRT itu di majelis etik bisa berjalan, kemudian bisa dikeluarkan lah. Jadi perdebatan pasal memeriksa itu Pak ya, mungkin nanti Pak Pakar dengan teman bisa mengkaji. Klausul 3 hari komisi informasi menerima harus mengadakan rapat pleno. Gitu kan ya. Rapat pleno itu kemudian memutuskan atau dari menerima. Ya. Dan kalau menerima diusulkan nama-nama majelis etik kan begitu. Tetapi klausul 3 hari itu Pak ya, 3 hari rapat, ya kan? Apakah itu dengan memeriksa dulu, panggil dulu, betul? Ya. Setelah ada laporan, ya kan? Kita klarifikasi, oh ternyata benar dugaannya, kemudian baru dibentuk majelis etik, ya kan? Atau kemudian yang penting ada laporan, ya kan? Laporan lengkap, sudah ada surat keterangan pengaduan, ada identitas, ada bukti permulaan. Sejauh ada 3 hal ini sudah disampaikan kepada Komisi Informasi, maka Komisi Informasi langsung membentuk majelis etik. Nah, ini ada debat-debatan di sini Pak. Ya kan? Iya tadi, satu ada yang menafsirkan, kalau Bapak mengadu itu, ya kan ya, kita panggilan dulu pengadunya, kita klarifikasi dulu pengaduannya, kan itu kan ya, kita klarifikasi dulu, oh ternyata benar di pengaduannya baru ada majelis etik. Nah, tafsir kedua, ya kan, atau pendapat kedua, nggak perlu dipanggil, yang penting ada surat pengaduan, ada identitas pelapor, ada bukti. Kan gitu Pak ya, ini permulaan. Maka langsunglah dibentuk majelis etik. Nanti biar majelis etik yang memutuskan. Kan gitu. Yang terjadi dua-duanya nggak ada. Kenapa? Nah, apalagi parah lagi Bapak bilang terjadi dua-duanya nggak ada. Nah, kalau kami, saya di Jawa Tengah. Saya di Jawa Tengah. Kita sudah tahu, ya kan, ada, oh bener nih ada pelanggaran kode, ada dugaan KDRT. Kita faktualnya sudah tahu. Tapi mekanismenya kita jalankan. Apa tuh? 3 hari laporan. Laporan itu para dia kita panggil, gitu ya. Kita minta keterangan dan seterusnya. Oke, setelah itu kemudian kami pleno, kemudian pleno memutuskan untuk menerima. Jadi inilah salah satu blank, salah satu celah di mana kemudian pembentukan inisiatif itu suka terkendala di daerah. Dan itu yang mau kita perbaiki. Kan waktu kami yang kita itu Bu ya, ya Pak ya. Pertama, identitas udah kita bilang teman-teman negara dengan SK Menteri. Itu kan identitas.
Ya. Lalu gugatan. Ya. Surat gugatan itu kan. Surat keterangan. Ya. Yang kedua bukti. Bukti. Bukti saya orang hukum. Ya. Bukti salah satu putusan itu kan salah satu bukti. Ya. Ya. Putusan komisi itu yang Ya. buat kita dikalahkan, Hmm. revisi bagi majelisnya itu kan salah satu bukti. Nah, yang ketiga, Bapak kan sudah memenuhi 3 itu kan ya. Tafsir pertama Pak ya, tafsir pertama terhadap parti pasal berapa? Pasal itu Pak ya. Tafsir pertama, kalau Pak Patar sudah menyampaikan identitas diri, Ya. sudah menyampaikan surat keterangan pengaduan, Pengaduan, baru sudah ini. menyampaikan alat bukti. Betul. Kalau sejauh ini sudah ada, Ya, ya. majelis komisioner dalam maksimal 3 hari harus rapat pleno dan langsung memutuskan administratif. Itu tafsir pertama. Tafsir Pak, pertama. pertama Pak ya. Ya, ya. Apa namanya implementasi Oke. terhadap pasal yang itu. Tafsirnya ada yang begitu. Ya. Tapi ada lagi tafsir yang berbeda. Sudah ada pengaduan dari Bapak, sudah ada identitas, sudah ada bukti. Kami harus panggil dulu Bapak. Oke. Ya gitu kan ya, panggil dulu, kami minta penjelasan, ya minta Oke. penjelasan. Oh kemudian setelah ada penjelasan, gitu kan ya, diterima baru kita kami rapat pleno Betul. untuk memutuskan. Nah, ini jadi ada 2 perlakuan yang berbeda dari satu pasal, ya kan, tafsirnya nggak sama. Itu loh Pak, dua-duanya nggak dipakai. Nah, dua-duanya nggak dipakai. Nggak dipakai. Apalagi ada yang nggak pakai kan juga gitu. Dua-duanya nggak dipakai, Ya, dua-duanya nggak dipakai. Ya, nggak apa. Makanya itu kan, makanya itu yang memang klausul itu yang harus kita perbaiki. Ini kan harus kita catat. Intinya tadi sudah saya sampaikan. Sepakat saya dibentuknya majelis Ya. komisioner dan sifatnya permanen. Saya sepakat Pak. Ya kan Pak Ketua kami Pak Doni Jondoro sejak awal sudah musim gitu kan. Nah, tanpa mengulangi lagi. Doakan kami, dukung kami, kontrol kami. Tanyakan lagi nanti 6 bulan ke depan. Itu aja. Ya kan Pak ya. Hari ini tanggal 1 Desember 2022 kami datang ke Komisi Informasi Pusat Ya. meminta dibentuknya majelis etik permanen. Ya. Kan itu kan ya. Ya. 4-5 bulan itu tanya lagi pada kami Pak. Ya. Pada pertemuan tersebut Komisioner Handoko menyatakan bahwa siap membentuk majelis etik sifatnya permanen. Kan begitu Pak? Ya. 6 bulan atau 4 bulan ditanyakan lagi pada kami. Ya. Apa bagaimana realisasi pernyataan Komisi Informasi Pusat yang hal dalam ini diwakili oleh Handoko disaksikan oleh Komisi bahwa akan majelis etik komisioner. Tanyakan lagi. Siap. Nah itu mekanisme apa namanya yang kami lakukan, kami ajak seperti itu dengan sebagai bentuk bahwa kami sepakat dengan pikirannya teman-teman PKR untuk membentuk majelis etik komisioner. Ya. Gitu. Ada lagi? Ya. Oh ini? Bukan tanda terima. Oh tanda terima. Saya Sesuai yang Bapak berikan tadi, yang kasih tahu tadi, Hmm. kan juga sesuai itu Pak. Tanggalnya tanggal lain. Iya. 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 Dan dulu waktu kita di Novotel juga ada tanda tangan Bapak di sini. Iya. Kita itu juga. Iya. Sampai ini ke DPR Iya. nanti Pak. Ada lagi yang mau saya tertangani? Udah cukup. Oh, iya. Pak. Begitu Bapak kalian, saya tidak perlu menjelaskan ke teman-teman Bapak ya. Iya. Cukup Pak, cukup. Cukup sama diwakili oleh Bapak kalian ya. Ya. Ya, oke Ustaz, terima kasih. Atas, oh sebentar, ini ada lagi ya, cukup ya, nggak ada lagi ya. Kalau sudah ada lagi, saya akan menjalankan tugas lain karena Ya. ada beberapa tamu kajian yang harus saya handle, gitu kan. Kalau memang Betul. tidak ada hal lain, mari kita berjabat tangan, berpelukan, dan saya izin untuk meninggalkan ruangan ini untuk tugas-tugas yang lain. Oke Pak. Ya.